kebohongan yang dibuat oleh Palestina bersama konco-konconya Israel sudah tahu. Apalagi menteri menteri kesehatannya dibilang tewas 60.000 orang, siapa bilang 60.000 orang. You punya berita itu negara-negara besar seperti itu sudah tahu drama-drama skenario seperti itu. Ujaran kebencian ini. perut perut buncit, mana perut buncit. Waduh, ini kita jadi kamar kebencian gara-gara tato. Perut buncit, silakan perut buncit. Perut buncit, bicara dong perut buncit. Mana sih perut buncit ini? Oh iya Pak, Ya silakan. ya memang gimana ya, nggak heran sih Pak kalau kan ajarannya kan memang boleh berbohong ya Pak, ya boleh berbohong dalam 3 hal. Ya otomatis itu akan menjadi tertanam di alam bawah sadar, ya kan? Terus tutuplah aib sesamamu. Ya otomatis, halo? Lanjut aja terus. Ya, tutuplah aib sesama Islam kan. Ya otomatis kesalahan itu ya ditutupin, bukan diperbaikin, ya kan? Terus uh, ya jadi dunia ini lama-lama ya terpengaruh, tapi uh, gereja gereja juga saya lihat juga ya waktu saya kecil ya, kalau mau persembahan berikanlah ini untuk kerajaan Allah. Ya, aku dalam hati pikiran maksudnya untuk kerajaan Allah itu apa ya, kan saya nggak ngerti kenapa sih harus ada persembahan untuk kerajaan Allah, tuh kerajaan Allah yang seperti apa. Sampai saya besar saya juga nggak ngerti. Jadi kayaknya cuman ritual. Jadi waktu kecil itu gereja itu seperti kayak ritual aja, tapi nggak ngerti mau ngapain, cuman datang nyanyi khotbah pulang selesai. Jadi kita nggak paham gitu, tapi ya begitu sudah dewasa ini baru kita makin paham. Tapi kalau kayak teman-teman saya yang ya nggak semuanya sih ya, yang muslim itu kalau waktu kita masih zamannya kuliah atau apa, kelihatannya baik gitu ya, tapi begitu sudah makin berumur begini kok mereka jadi kayak lebih radikal, dan cara berpikirnya juga makin makin apa ya, makin terkotak, makin tertutup seperti itu. Jadi dari situ saya juga melihat bahwa agama ini memang beneran buatan manusia. Tujuannya untuk mengendalikan, mengkontrol. Kenapa? Karena sosoknya adalah suatu sosok yang kita imajiner, yang kita nggak ngerti. Cuman kita ditakut-takutin kalau mati nanti di neraka nanti kamu kayak begini. Kalau misalnya sosok itu manusia, misalnya raja atau presiden, kalau mati selesai, udah nggak ditakutin lagi. Jadi kita butuh satu sosok yang kita takutin, yang supaya kalau ada apa-apa nanti neraka lo api, kena api yang panas, menderita, nah, kayak begitu. Makanya itu dibutuhkan agama untuk mengkontrol seperti itu. Jadi kalau kita pikirannya agama, orang Kristen pun kalau kita pikirannya agama, kita pasti melihat Israel itu sepertinya jahat. Kenapa? Karena kita lihat, wah ini excessive power, menggunakan kekuatan yang berlebihan. Satu kota sampai hancur, ya kan? Ada anak kayak begini, tapi begitu kita ngelihat kenyataannya, untung ini Netanyahu yang di Israel. Wah, kalau saya habis itu satu kota langsung. Ini untung masih Netanyahu, karena begitu kita tahu bahwa
begitulah apa ya, kita kita melihat bahwa begitulah suatu apa ya, pemimpin suatu negara ya, saking melindungi melindungi apa namanya tuh rakyatnya, ya kan? Dikejar sampai sampai mereka kembali semua. Dan ini orang-orang mulai melihat kan, negara-negara mulai melihat teguh gitu orangnya teguh pendirian apa pokoknya kembalikan sampai kembali semua, ya kan? Nah, jadi dari situ kita bisa melihat lah, wah ini memang negara yang kuat lah ya. Sedangkan Indonesia gimana? Indonesia ini ya kalau udah rakyatnya mati ya nggak ya masa bodoh lah. Ada yang keracunan makanan ya, ya ya sudah keracunan makanan selesai. Kenapa? Karena kan ya, ajaran ideologinya apa? Setelah kesusahan akan ada kemudahan. Nah kan bingung nih, ya kita disuruh sabar doang, sabar aja. Susahnya nanti sebentar doang kok, habis itu mudah. Makanya kita nggak maju-maju, suruh sabar doang, ya kan? Terus ambruk, bangunan ambruk lah, kecelakaan lah. Oh ini yang di demo di party ini kan, kan ini akhirnya ada, ya kan saya suka lewat di Jawa Tengah ya. Eh, di sini ya biasalah bupatinya kan proyek-proyeknya proyek-proyek pembangunan lah. Mungkin titipan Jokowi kali ya, pembangunan bikin separator jalan lah, pengaspalan jalan lah. Tapi kalau ya saya begitu lewat aja jalanannya, ini dalam hati saya, ini kok proyek kayak begini sih ya, kayak ngasal gitu ya, nggak safety lah. Ini pasti suatu saat ini bakalan kecelakaan ini. Bener kan kecelakaan kan? Kecelakaannya tuh nggak tanggung-tanggung ya. Orang kecelakaan sampai kepalanya putus coba. Putus dari badannya. Ini aduh nih. Itulah makanya kenapa ya negara lain membangun kereta api cepat, maju negaranya. Kita bangun kereta api cepat makin bangkrut. Negara lain membangun jalan, jalan yang bagus, lurus, menghubungkan antar kota, makin maju. Loh kok kita makin makin apa ya, makin bukannya makin maju, makin utangnya makin banyak lah, makin makin itu kenapa coba? Artinya kita pembangunan itu bukan untuk ini. Niatnya udah nggak bagus. Niatnya kalau udah nggak bagus, mau bangun kita bangunnya sama juga hasilnya nggak bagus karena nggak dipikirkan seperti itu. Jadi emang harus berpikir kritis lah. Bener kan kalau di Alkitab itu kan ujilah segala sesuatu tuh harus kita uji dulu. Ya kan kalau dalam penelitian juga sama kan. Kalau ada orang melakukan penelitian, orang lain harus bisa diuji oleh orang lain juga. Orang lain bisa menguji dengan cara yang sama dan mendapat hasil yang sama. Harus bisa diuji. Jadi kalau mereka kan nggak disuruh tunduk, disuruh nurut, disuruh ini nggak apa ya, berpikirnya apa. Jadi saya melihat ini mereka itu masuk ke segala ini ya, hukum masuk, politik masuk, budaya masuk. Jadi saya ngeliat ini budayanya juga mulai, saya nggak, budayanya mulai hilang lah ya. Kayak misalnya orang-orang bule itu kenapa sih senangnya ke Bali? Karena dia melihat inilah budayanya Indonesia ada di Bali. Tapi waktu itu yang protes itu ada anggota DPRD atau apa ya? Dia bilang kalau bisa di bandara itu yang orang Bali lah, yang pakai baju Bali, pakai adat Bali. Jangan orang yang pakai jilbab, bukan gitu. Marah-marah coba. Ya bener lah, orang mau datang ke Bali pasti mau ngeliat budaya Bali. Cuman karena supaya jangan pakai jilbab di situ, langsung marah-marah nih kadrun-kadrunnya. Ya kan berarti kamu nggak menghargai budayanya orang Bali. Katanya di mana tanah dipijak, itu harus ini budayanya harus diikutin. Enggak. Makanya orang Yahudi juga Nah, itu kan satu ngomong gitu kan. pemaksaan toh.
Iya, Ya pemaksaan. kan? Nah, kalau mereka sekarang juga mereka lagi apa tuh namanya? Lagi puasa. Paksa semua restoran suruh tutup kan itu pemaksaan. Iya, betul, Pak. Ya kacau Makanya kan. makanya orang Yahudi juga kan, kamu teriak-teriak, "Oh, ini kamu pergi aja ke apa, diusir apa, kamu nggak, bukan tanah kamu ini, kamu pergi aja ke negara-negara lain sana, kamu asalnya kan dari Eropa," gitu. Tapi apa, kamu sinagog juga kamu bakar, orang Yahudinya juga kamu kamu tikam juga, kamu tembak juga, padahal bukan bukan lagi di Israel. Tetap aja kan kamu serang juga kan. Jadi jadi omongannya memang nggak bisa dipercaya, ya kan? Jadi Jadi balik, makanya saya balik lagi apa ke apa namanya kebaikan ideologi Islam ada nggak kalau kebaikannya aja bingung deh Ada Pak Andi. bingung apa Oh, lupa ya. Kalau bingung korupsi berjemaah, artinya kan ingat orang lain, ya kan? Tidak untuk diri sendiri, tetapi berjemaah loh. Beramai-ramai. oh betul betul kalau Bu. kalau kalau perut buncit ngomongannya kejelekannya cepat ya kalau begitu saya tanya kebaikannya langsung mandek deh nanti Soal bingung soalnya ya itulah Pak. Memang toanya kencang juga Pak ini Pak. oh jadi Ini saya waker juga kalau kebaikannya jadi waker ya jam 5 bangun iya, ya, tapi kan terlalu kencang lah ya. Kan nggak semua orang pengen dengar suara kamu gitu loh. Masa nggak mikir sih? ah, Nggak semua kalau nggak semua orang pengen. suara mereka lagu-lagu yang enak nggak apa-apa dengar suara tapi bahasanya pun kita nggak ngerti terus tujuannya itu apa gitu loh Ya, paling toanya dipakai buat bagusnya mungkin buat ngumumin orang yang meninggal doang kayaknya Pak. Telah meninggal gitu doang Pak. Toanya dipakai untuk seperti itu. Jadi ya memang agama itu harus bisa dikritik ya. Mereka harusnya bisa mengkritik diri mereka juga. Sama lah kita juga harus bisa mengkritik diri kita juga, ya kan? Sekarang gereja-gereja yang ada di Indonesia udah berbuat apa kan? Harusnya bisa mengkritik diri juga dong. Masa kita jadi kayak kadrun juga sih, cuma nyanyi-nyanyi doang, tepuk tangan, joget, menari atau apalah kan? Jadi harus ada yang memulai ini bener sih ya, harus ada yang memulai ya. Ada gereja yang terus memulai. ya ada jemaat yang ke gereja pakai Mercedes ya, at the same time ada jemaat yang pakai motor pakai becak malah terus gimana ya kan masa nggak ada seksi penjemputan kan gitu Iya, iya betul Pak. Jadi ya kan iya betul. Ya mudah-mudahan sih ini gereja mendengarkan ya, paling nggak minimal ke jemaatnya sendiri lah, ya kan, ya beasiswa untuk jemaatnya, anak-anaknya yang pintar atau apa dikasih beasiswa lah, paling ya gampang kan. gini loh aku pernah bilang kalau hari Sabtu itu ibu-ibu itu diajak ngerumpi motong daging motong sayur buka buka apa buka dapur masak kasih orang makan seminggu sekali aja sekalian bisa ngumpul bisa ngerumpi gosip juga bisa kan Iya, masa seminggu sekali deh kan masa gereja segitu gede nggak ada dapur kan pasti ada tuh dapurnya yang profesional yang stainless steel semua itu kan banyak ya kan coba seminggu sekali ibu-ibu dikerahkan gitu kan bapak-bapak yang bagi kan bisa seminggu sekali deh paling banyak lu keluarin berapa 20 juta 30 juta bisa kan iya, iya betul. yang Lagi sana pula pintar kan, iya sana pintar motong daging suruh motong daging yang saya pintar motong sayur suruh motong sayur
Udah gitu aja lah. Susahnya apa sih? Seminggu sekali aja deh. Iya. Pak Andi, Jadi ada tambahan sedikit nih Pak Andi. Hmm. Jadi sekarang ada 3 nih ya perebutan piala Oscar nih ya. Hmm. Satu di Hollywood ya kan. Terus yang kedua Bollywood, film-film Hollywood. India itu kan laris manis di Indonesia ya gitu. Hmm. Terus yang sekarang nih istilah Jenderal Rafko tadi bagus juga, Gasawood. Itu harus dipopulerkan itu supaya apa? Supaya mereka pada tahu orang-orang di sini di Indo nih bahwa yang di Gaza itu adalah acting, di make up apa segala macem gitu. Seperti orang ya lagi perang, kesakitan, kekurangan, terzolimi dan sebagainya. Itu harus sering-sering diucapin. Jadi biar pada melek matanya. No, tapi Bu Ellen, problemnya itu di semua di Eropa, di Amerika, mereka malu mengakui Oktober 7. Kalau kita tanya Oktober 7 itu, mereka langsung ngomongnya lain. Oh enggak, kita udah ditindas 78 tahun, segala macam bla bla bla. Terus saya bilang apa hubungannya? Pertanyaan gua kan, kamu remember nggak Oktober 7? Kalau nggak ada Oktober 7, ini nggak ada perang. Iya Sebelum betul. Oktober 7 itu, satu pun orang Israel nggak ada di Gaza. Mayat-mayat orang Israel nggak ada di Gaza sebelum Oktober 7, kan? Jadi mereka itu tetap menutup mata, tidak mau mengakui kalau Oktober 7 itu satu perbuatan yang keji, yang biadab. Itu Terus mereka. gimana Pak Andi? Pak Andi, Hah? yang 20 pilihan dari Donald Trump kan udah Ya berakhir gagal lah. 3 hari. Kan udah lewat, 72 jam udah lewat. Ya gagal. Iya. Sekarang ya ini plan B, plan A udah lewat, plan B. Ya udah, itu si Trump bilang sama si Netanyahu, udah maju tak gentar, habisin. Itu aja. tapi Ratakan. istilah Gazawood itu udah lama, Bu. Dulu namanya Pallywood. Pallywood dulu, Bu. Ya kan? Zamannya Jadi Kaskus. sekarang udah no choice, mereka dikasih kesempatan, nggak mau, ya udah. Jadi ya Netanyahu diperintah sama Trump untuk maju tak gentar. That's it. Maju terus, jangan lihat ke belakang. Itu kan habisin. itu kan ada tim make up-nya kan. Ada tim make up-nya. Jadi anak-anak kecil itu yang banyak itu diambil satu-satu yang pinter acting ya kan, dikasih bedak, dikasih Ya, debu, Kupur. ya kan. Itu kalau dikasih debu, kalau orang Palestina agak kaya sedikit itu beli itu loh, bayi dari Cina itu loh, bayi apa? Dari karet silikon itu. Nah, itu dibikin parah-parah gitu. Terus hamas-hamas itu yang wanita-wanitanya itu pura-pura nangis. Dari karet silikon apa maksudnya? Dildo? Enggak, Pak. Bayi kan ada Ratko mah senengannya ngeliat silikon nih si Ratko. Silikon aja dia udah. Kan ada itu bayi aja dia udah replika bayi dari silikon kan ada, Pak. Itu nah kebongkar 1 tahun yang lalu, kebongkar itu ada wartawan dari Pales itu ya kan bawa bayi itu ya kan nangis kasih apa nangis seperti itu kan. Terus mukanya dikasih saus tomat tuh yang merah-merah. Enggak, Pak, dikasih bukan saus tomat, itu semacam cat cair itu loh, Pak. Kalau saus tomat agak ketara. Itu kita lihat itu, yang kirim video dan foto-foto itu. Coba kita teliti itu banyak kejanggalannya itu. Banyak kejanggalannya ya kan, pura-pura mati tapi tangannya garuk-garuk itu, garuk-garuk pantat, garuk-garuk perut gitu kan. Terus matanya bocah anak-anak itu kita lihat itu kan ada yang kedip-kedip itu ya kan. Wah, itu pinter acting loh. Itu luar biasa loh itu pinter acting. Terus bapaknya nangis kalau sambil nunjuk jari ke atas gitu. Wah, terus itu satu Indonesia nangis, ikut nangis itu satu Indonesia itu.
Drama. Dengan Yang dibungkus dengan kapan itu juga sama itu acting juga. Drama. Orang disolatin ya kan, orang ngeliatin wah orang Islam di dunia makin marah aja pada kibul, aduh gawat. Tapi di dunia ini gak ada Islam gak rame kayaknya. Kacau. Aduh, terus pada drama Bollywood. Orang ngomong-ngomong gue potong ya, sorry gue mau mau masuk lagi. Jadi yang dibilang Indonesia genosida, di Indonesia itu sudah terjadi genosida. 104 juta itu rakyat sekarang banyak pengangguran. Itu kan genosida, menyusahkan orang bingung kemana sekarang ini kriminal, repot dah. Terus satu mesti dibongkar akarnya Bung Karno itu, anti Yahudi itu harus diturunkan. Kalau perlu orang jangan menetapkan Megawati sebagai anaknya proklamator. Itu nggak perlu. Karena dia itu telah memiliki kepercayaan dunia, dia anti Yahudi. Nggak boleh. Kalau buat saya ada yang bocor tuh kayaknya tuh siapa tuh ya? Kalau buat saya jelas. dunia itu ya harus memberikan award kepada Jewish, kepada Israel. Karena peradaban dunia itu dari mereka. Jadi mereka tidak layak dibunuh, dibinasakan. Harus kasih pengajaran Jewish. Karena dunia ini bisa dikorban, bisa macam-macam. Tuh, itu aja sih. Bung Karno jangan dijadiin proklamator. Karena dia efek jelek terhadap bangsa Yahudi. Dia tidak, mungkin dulu karir ceweknya orang Palestina, gua rasa ya. Bung Karno kan suka main cewek kan. Gua rasa bininya orang Palestina juga ada itu, dikasih lah istilahnya. Apa ini mati, cinta mati dia sama Palestina. Padahal apa hubungannya sama Indonesia? Banyak negara barat IMF kasih bantuan. Apalagi keuangan dunia kasih bantuan. Tapi nggak direken. Justru yang kayak bangsa kupret-kupret itu yang dibela habis-habisan. Oh Islam antar lagi juga lewat udah. Thank you ya. Thank you. Bollywood. Ratko. Ya drama. Tapi drama itu waktu dulu karena saya lebih to the point, saya bilang betul itu Israel sudah tahu. Oleh sebab itu kebohongan yang dibuat oleh Palestina bersama konco-konconya Israel sudah tahu. Apalagi Menteri Kesehatannya dibilang tewas 60.000 orang. Siapa bilang 60.000 orang? You punya berita itu. Itu negara-negara besar seperti itu sudah tahu drama-drama skenario seperti itu. Dulu juga pertama saya analisa memang drama seperti itu. Pura ada yang gedung runtuh, si bapak teriak menangis, si ibu menangis. Ini saya bilang ini permainan drama luar biasa. Tetapi sering ya kita mau bilang orang mau kebohongan mau seperti iya kan, itu kebohongan mau apapun satu kali kebenaran akan mendahuluinya. Benar-benar juga orang-orang berbohong susah lah. Walaupun realitasnya kita ikut serta, tapi kebenaran ternyata akan mendahuluinya gitu. Ini yang kita lihat di dunia sekarang kan, Palestina kan sering itu diobrol-obrol, wah begini ribu tewas, apalagi Indonesia punya media, Pak Ratko. Sama di media Indonesia, kentut hari ini di Palestina ya muat di media-media di Indonesia. Sama juga, drama-drama lansir begitu sama juga. Itu bilang negara kita tidak maju karena selalu dimuati kebohongan. Negara-negara kalau selalu bohong-bohongan nggak bakal maju. Kalau bohong tadi si Perut Buncit bilang kenapa Indonesia Pak? Kita mau pakai antropologi budaya, negara kita tidak akan maju. Negara kita dari dulu, pandangan saya dari dulu bukan baru sekarang. Negara kita tidak akan maju kalau dia terbungkus dengan gaya Islam terus. Tapi teman-teman harus telah itu benar-benar negara kita tidak bakal kecuali pribadi kita ya, orang Indonesia secara pribadi. Memang untuk kehidupan keluarga makan ada anak-anaknya pendidikan. Tapi kalau mau bicara
keutuhan negara untuk bisa bersaing dengan negara yang nggak bakal. Tidak bakal. Tapi jawabannya sederhana. Kenapa tidak bakal? Karena tidak maju. Karena terbungkus dengan budaya tradisi Islam itu. Yang Ahok bilang kemunafikan. Bicara hari ini tapi munafik, korupsi lah. Oleh sebab itu tidak heran tadi dikatakan begitu. Itu sering berbohong. Mereka senang berbohong. Mereka boleh berkorupsi, korupsi berjemaah. Rupanya ada bertanya, Pak, contohnya seperti saya bilang, ongkos naik haji, karena enggak itu dikembalikan uangnya udah sah. Karena begitu di negara kita, kalau udah dibungkus dengan agama nggak bakal maju. Sampai kapanpun, tadi Pak Wuldere bicara Soekarno, kita bicara sampai Prabowo nggak, kecuali Prabowo bikin gebrakan ya. Dia bikin perubahan signifikan gitu. Tetapi itu akan terjadi nggak? Dia diikat dengan kelompok-kelompok agama di Indonesia. Nanti kita bicara absurd sebenarnya. Kita mau bicara negara kita maju enggak. Kecuali Islam ini tidak berpengaruh ke negara. Karena sudah tahu, kita sudah umum tahu, udah bilang, di mana ada negara Islam yang negara akan maju. Bicara ekonomi enggak akan maju. Memang benar kalau Anda bicara gimana Qatar, ya Qatar Arab maju. Tapi sistem pendidikan pengetahuan dalam ekonomi ini dikuasai oleh negara-negara besar, bukan dia. Karena ini negara-negara besar, dia cuman pakai teknologi sedikit dia bisa hancurkan ekonomi Arab dan lain sebagainya. Ya, itu persoalannya, pengetahuannya itu. Kan ada orang bertanya pada saya, Pak, ada Qatar itu bisa dan Arab dan lain sebagainya atau Kuwait. Iya benar. Sumber daya alamnya luar biasa, tapi mastermind di belakang itu adalah orang-orang Eropa, Amerika. Contoh kan kalau teman-teman bicara franchise itu, ya franchise. Kalau Arab itu gali sumur, dia mesti pergunakan peralatan yang milik Amerika atau Eropa. Dan mereka nggak bisa bangun sendiri karena sudah ada sistemnya begitu. Harus bayar alat saya karena ini ciptaan saya. Ya. Teknologi pengetahuan itu memang dikuasai oleh negara-negara besar. Sebab itu tadi bicara pengetahuan mereka tidak ada. Kembali ke Indonesia tadi ya, Pak